Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maitza Nafisa Salwa Ainur dengan NIM C2486201041. Di sini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yang telah disampaikan, yaitu tentang teks dalam bahasa Indonesia. Dalam beberapa ahli, ada yang beranggapan bahwa teks dan wacana itu bersamaan, dan ada juga para ahli yang beranggapan bahwa teks dan wacana itu berbeda. Namun menurut Stub 1983 banding 9 mengatakan bahwa teks dan wacana merupakan tuturan dua hal yang berbeda. Teks merupakan suatu tuturan yang monolog non interaktif, sedangkan wacana merupakan tuturan yang bersifat interaktif. Jadi di sini perbedaannya antara teks dan wacana terletak pada segi pemakaiannya saja. Untuk selanjutnya yaitu ada tipe teks. Omagio dalam Ghazali 2010 banding 20, pada tingkat pemula tipe-tipe teks umum harus terfokus pada ujaran-ujaran singkat yang diambil dari materi-materi yang sudah tidak asing lagi, seperti waktu, tangga, cuaca, nomor pakaian. Melalui teknik pengajaran, para siswa belajar mengidentifikasi gagasan utama dan kata-kata kunci dalam materi-materi yang sudah mereka kenal. Pada tingkat lanjutan, perhatian harus terpusat pada teks-teks naratif sederhana dan percakapan-percakapan secara singkat berhadapan dalam dialek standar. Pada tingkat mahir, isi materi meluas, mencakup topik-topik yang bersifat faktual, seperti peristiwa terkini, seperti politik, pendidikan, ekonomi, kuliah akademik, laporan dan deskripsi. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis atau genre teks dalam bahasa Indonesia. Genre teks dalam bahasa Indonesia itu diklasifikasikan berdasarkan tujuan komunikasinya, yang mencakup genre cerita atau naratif, faktual, dan tanggapan. Ketiga genre ini terdiri dari masing-masing dua sub-genre. Di antaranya itu genre cerita atau naratif dikelompokkan lagi menjadi sub-genre naratif dan non-naratif. Untuk genre faktual meliputi sub-genre laporan dan prosedural. Untuk genre tanggapan mencakup sub-genre transaksional dan ekspositori. Untuk selanjutnya yaitu genre cerita atau naratif. Yang pertama ada sub dari genre cerita, ada sub genre naratif. Tujuannya yaitu untuk menceritakan kejadian. Jenis teksnya diantaranya itu ada penceritaan ulang, ada anekdot, ada escape-room. Untuk struktur teks dari penceritaan ulang, diantaranya ada pengenalan atau orientasi, rekaman kejadian, lalu reorientasi. Untuk struktur teks dari anekdot yaitu ada pengenalan atau orientasi, lalu komunikasi, lalu reaksi. Untuk struktur teks dari escape-room diantaranya itu orientasi, insiden, dan interpretasi. Untuk subgenre non-naratifnya yaitu tujuannya untuk menceritakan kejadian. Jadi jenis teksnya diantaranya itu ada pantun, syair, dan puisi. Untuk struktur teks dari pantun diantaranya itu sampiran atau isi, lalu rima atau abab. Untuk syair, struktur teksnya itu ada isi dan 4 baris yang diakhiri dengan AAA. Untuk puisi, struktur teksnya itu bait-bait dan lirik atau rima. Selanjutnya yaitu dari genre faktual. Untuk genre faktual terdapat sub genre dari laporan, yang mana tujuannya itu untuk melaporkan kejadian atau isu, untuk melaporkan secara umum tentang berbagai kelas benda. Untuk jenis teksnya dari laporan itu ada deskripsi laporan, ada laporan informatif, ada laporan hasil penelitian, dan masih banyak laporan dan lain-lainnya. Untuk yang kedua itu ada prosedural. Prosedural ini bertujuan
untuk mengarahkan dan memberi petunjuk tentang cara melakukan, cara membuat, dan menggunakan sesuatu dengan runtun. Jenis teks dari prosedural diantaranya itu ada prosedur arahan, ada panduan, ada protokoler, ada resep. Untuk genre selanjutnya yaitu ada genre tanggapan. Dalam genre tanggapan terdapat subgenre yaitu transaksional dan ekspositori. Untuk transaksional yaitu teks yang memuat negosiasi tentang hubungan informasi, barang, dan layanan. Jenis teks yang termasuk dalam subgenre transaksional diantaranya adalah wawancara dan negosiasi. Untuk subgenre ekspositori itu teks transaksional yang menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Yang termasuk dalam subgenre ekspositori diantaranya yaitu eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.